Halo semuanya. Em, Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kebahagiaan dan kenyataan ya dalam waktu dekat ini. Oke, kita lihat. Oke. Tada. Wah. Aku ngerasa dalam waktu dekat ya, kamu akan belajar melepaskan. Atau kamu akan belajar lagi untuk mengikhlaskan. Ya, gitu. Dan kamu akan bisa. Ini kalian ada akhirnya nanti 100% mengikhlaskan atau 100% melepaskan. Ya, berapa ada seperti itu. Dan sebenarnya ya, saat kamu ikhlas, ini akhirnya orang-orang di manapun ya, di seluruh dunia ini ada saja memandang kamu nanti. Gitu. Karena energi itu bekerja ya. Terutama kalau kamu ada keikhlasan, ada kerelaan hati gitu. Misalnya aku udah ikhlaskan lah kebaikan aku. Ya udah. Akhirnya dunia memandang kamu. Dia mau memandang kamu. Mereka mau memandang kamu. Kayak gitu. Dan dalam waktu dekat ini ya, sebenarnya kamu itu fokus aja sama dirimu ya. Tidak perlu menjelaskan apapun ke siapapun. Tidak perlu menunjukkan apapun ke siapapun ya. Lagi pula hidup ini bukan perlombaan. Jadi kita nggak usah kayak menunjukkan aku begini, aku begitu, aku benar, aku baik. Ya sih, kamu baik ya, kamu benar kalau di jalan benar gitu. Cuma aku ngerasa nggak perlu kita berlebihan mengungkapkannya. Soalnya namanya kebenaran, keadilan itu pasti terungkap ya. Oke. Dan aku ngerasa ini ya, kamu dalam waktu dekat sebenarnya elegan banget ya. Kamu bisa ini makin cantik, kamu bisa ini makin tampan, kamu bisa makin menarik ya. Kalau kamu elegan, kalau kamu bersikap dewasa, kalau kamu bersikap bijaksana gitu. Jadilah orang yang berkarisma ya. Jadi dari apa ya, dari sisi manapun namanya orang baik pasti kelihatan cantik. Kamu kelihatan ganteng gitu. Mungkin lebih menjaga tutur kata ya, tidak berlebihan bicara, tidak ladeni drama atau apa gitu ya. Kamu terlihat elegan, terlihat berkarisma gitu. Dan dalam waktu dekat kalau kamu konsisten ya, konsisten jadi orang bijaksana, wah kamu bisa disukai banyak orang gitu ya, tanpa kamu minta, tanpa kita ngemis-ngemis cinta. Ya kita akhirnya dicinta, kita akhirnya disukai. Karena bijaksana ya menjalani hidup ini gitu. Cara langsung aja. Ini dikatakan seseorang belum perjuangkan kamu bukan karena kamu nggak baik, tapi dia merasa
kamu terlalu baik untuk dia dan dia merasa nggak layak gitu. Kamu C. Kamu C. Jadi ada sih kayak itu berita juga sih buat kamu ya. Kalau ada seseorang kayak belum perjuangkan kamu ya, itu bukan karena kamunya nggak baik gitu ya, bukannya kamu gimana gitu, tapi dia ngerasa dia ada masalah sama dirinya sendiri, dia ada isu sama dirinya sendiri. Jadi dia mikir, ah udahlah, aku itu kan apalah, kamu kan terlalu baik gitu, kamu sekarang independen, kamu mandiri, kamu kan lebih bergantung sama dirimu sendiri ya. Jadi apalah gunanya aku. Aku ngerasa nggak layak gitu. Atau apa ya? Aku belum jadi versi terbaik ya. Aku ini nggak pantas buat kamu. Ada yang ngerasa gitu. Oke. Terus di saat kamu berada di titik yang paling bingung terhadap hidupmu, saat itulah Tuhan dan semesta akan memberikan kepastian dan kejelasan untuk kamu, ya. Jadi buat kita-kita yang lagi kebingungan, aku bingung nih, kemana arah hidupku ini? Ya kadang ngerasa gitu ya, ngerasa kayak, bagaimana lah aku ini, ya? Bagaimana masa depanku, kedepannya aku seperti apa? Ya, sebenarnya ya, di saat kamu berada di titik paling bingung, atau di saat kamu di titik kebingungan gitu ya, terhadap apapun atau siapapun, atau bingung sama hidupmu. Nah, sebenarnya di situ kita dekatkan diri aja ke ilahi ya, kita dekatkan diri ke Tuhan, ke semesta, karena ya Tuhan dan semesta yang akan ngasih kepastian ya. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kejelasan untuk hidupmu gitu. Jadi jangan ngerasa sendiri ya. Jangan ngerasa bingung sendiri sama hidup ini gitu. Ya masih ada Tuhan, masih ada semesta. Itu bisa ngasih kejelasan ya. Ada loh dalam waktu dekat kalian dapat kepastian bagaimana supaya hidupmu lancar jaya. Ya, mantap. Mantap ke depannya gitu. Terus ada orang yang hampir setiap malam susah tidur karena dia selalu berpikir keras bagaimana supaya bisa ketemu kamu dan berbicara dengan kamu. Tuh. Jadi ada orang kayak gitu ya. Ada seorang hampir setiap malam dia susah banget tidur ya. Dia ini mikirin kamu, ya. Jadi kamu jangan ngerasa dilupakan, jangan ngerasa nggak diingat gitu ya. Karena sebenarnya seseorang berpikir keras loh tentang kamu. Ada gitu sampai susah tidur ya di malam hari, begadang lah, apalah. Atau dia gelisah ya. Ya mungkin dia ada rasa bersalah juga. Jadi dia kayak berpikir keras terus tentang kamu. Dia kayak punya rencana, bagaimana supaya ketemu kamu, bagaimana supaya ngomong baik-baik sama kamu. Ya ada yang pengennya gitu ya. Terus tidak perlu berlomba-lomba untuk menjadi lebih hebat. Karena hidup ini singkat. Jalani hidupmu dengan caramu dan semampunya kamu. Itu loh, ya. Jadi berbahagialah. Nggak usah berlomba-lomba untuk menunjukkan yang lebih hebat, ya. Nggak usah berlomba-lomba untuk tunjukkan kita lebih hebat, kita lebih jago, kita lebih bla 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 atau apalah. Ya nggak usah berlomba-lomba di hidup ini. Toh juga hidup ini singkat ya. Singkat. Jadi ya udah jalani hidup sesuai cara kita sendiri aja. Jalani hidupmu, bahagiakan dirimu dengan caramu sendiri ya. Dan semampunya kamu. Kalau kamu rasa ya aku sekarang
mentalku ya kuatnya ya menjalani hidup yang seperti ini. Ya udah. Atau kamu ngerasa ya mentalku kuatnya menjalani hidup seperti itu. Nah, terserah kamu. Ya. Jadi jangan takut berjalan di jalanmu sendiri ya. Selagi itu jalan yang benar dan kamu tidak merugikan orang. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi berbahagialah ya. Nggak usah stres-stres amat ya di hidup ini. Oke. Terus sesungguhnya dia juga merasakan koneksi spiritual dengan kamu. Dia banyak menyendiri dan merenungkan semua yang terjadi dan introspeksi diri. Itu. Jadi jangan cedih-cedih ya. Jangan ngerasa apa aku merasakan koneksi ini sendiri. Wah, gak juga sih, karena koneksi spiritual itu dirasakan sama kamu dan dia ya. Jadi sesungguhnya dia merasakan juga koneksi spiritual dengan kamu. Dia banyak menyendiri, dia banyak merenungkan semua yang terjadi, terus dia banyak ngoreksi diri ya. Wah, itu berita bagus ya. Artinya kalian punya perasaan yang sama gitu. Terus teman-teman yang mengabaikan kamu akan datang lagi karena mereka merasakan betapa pahitnya hidup dijalani tanpa kamu. Cie, kamu sih. Ya, kamu teman yang baik ya. Mungkin kamu orangnya tulus, kamu penyayang. Jadi ada orang mengabaikan kamu ya. Dia itu akan datang lagi ya. Karena dia ngerasa betapa pahitnya hidup ini dijalani tanpa dirimu ya. Jadi begitulah orang ya, sudah kehilangan kamu baru ngerasain sakitnya, atau sudah dirasain sakitnya kehilangan kamu baru menghargai kamu gitu. Oke. Terus kamu bisa saja melihat dia santai atau slow, tapi hatinya sering bergejolak. Dia sering konflik batin dengan dirinya sendiri karena dia kehilangan kamu saat ini ya. Itu. Jadi apa ya, kamu bisa aja melihat seseorang kok cuek ya, kayak slow banget ya, dia santai gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa di antara kita gitu. Padahal sebenarnya hatinya itu sering low bergejolak ya. Dia tuh sering konflik batin dengan diri sendiri karena dia kehilangan kamu ya. Ibarat kata hatinya itu sayang sama kamu, tapi logika dia itu males berjuang. Jadi dia konflik batin sama diri sendiri ya. Jadi ada orang kelihatan cuek tapi aslinya ancur-ancuran. Ada yang aslinya wah, hati itu udahlah baper-baperan banget aku rasanya ya. Karena dia kehilangan kamu juga atau dia kangen sama kamu. Dan kamu berjiwa sensitif karena kamu ditakdirkan untuk peka, membaca petunjuk semesta, dan peka untuk menjaga perasaan orang lain. Cie. Jadi guys, kamu nanya kenapa kamu sensitif banget ya. Jadi kamu itu berjiwa sensitif karena kamu ditakdirkan untuk peka ya. Supaya kamu peka, perasa, jadi bisa baca petunjuk Tuhan, bisa rasakan petunjuk semesta, dan supaya kamu peka juga ya, menjaga perasaan orang, peka bertutur kata, peka bertingkah laku ya. Jangan menyakiti hati orang karena kamu itu penyayang. Kamu punya misi jiwa di dunia ini ya, untuk menebarkan cinta, untuk menebarkan kasih sayang gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, oke, kamu siap-siap aja. Kayaknya nih ada ya di bulan ini banyak mau silaturahmi dengan kamu ya. Di bulan ini banyak mau say hello atau silaturahmi dengan kamu.
Jadi kalau ditelepon diangkat ya. Kalau ada yang ngechat balas ya. Ya terserah kamu aja sih. Oke. Ada juga mau datang ke rumahmu mungkin. Oke. Terus ada ini kabar bahagia, seseorang banyak berkaca ya sama kamu. Jadi kayak dia ngaca gitu bahwa dia banyak salah ya. Apalagi sejak kamu diam, sejak kamu tidak banyak respon lagi, sejak kamu menjauh mungkin, atau kamu udah biasa aja sekarang. Kamu bersikap ya biasa-biasa aja sekarang. Dia jadi introspeksi diri sekarang. Dia ngerasa dia banyak salah sama kamu. Dia tuh ya ngerasa jahat gitu. Jadi kamu kayak ngejauh gitu kan. Dan dia merasakan. Dan pokoknya dia dihantui rasa bersalah gitu. Ini kan sampai dia tuh mellow, galau ya. Jadi aslinya dia tuh kayak gini loh. Walaupun dia kelihatan cuek, dia kelihatan santai, slow, tapi aslinya dia ancur-ancuran. Dia tuh gelisah, galau, merana tanpa kamu. Jadi seberharga itu kamu ya. Jadi kamu harus tahu kamu itu berharga di mata seseorang. Meskipun dia sulit mengakuinya gitu. Oke? Terus dalam waktu dekat ya. Kan kamu ini kan orangnya sensitif. Jadi nanti bisa mudah baper, mudah terbawa perasaan terhadap situasi, keadaan, atau drama-dramanya orang gitu. Tapi aku ngerasa kamu nanti bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi ya. Contohnya, ada nih orang entah siapa bertingkah gitu. Wah, aku jadi sensi begitu ya. Nah, habis itu kamu kayak ya bisa mellow, bisa galau. Tapi habis itu kamu bisa semangat lagi, bisa bangkit lagi ya. Jadi sensitif itu kayak akhirnya bisa kamu kendalikan ya. Perasaan baper itu bisa kamu kendalikan. Jadi kedepannya ya udah semangat lagi yuk, kerja lagi, sibukin diri lagi. Kayak gitu. Terus sebenarnya ya, semakin kamu ikhlaskan kebaikanmu, semakin kamu ikhlaskan seseorang ya, dia semakin jatuh cinta sama kamu, atau dia semakin mencintaimu, dia semakin menyayangimu ya. Begitulah energi ya, luar biasa, kayak mujizat, kayak keajaiban ya. Kalau ada keikhlasan hati, kerelaan hati, aku ikhlaskan kebaikanku selama ini, aku ikhlaskan orang yang aku cintai. Dan akhirnya wah, aku jadinya dicintai, aku jadi dicari-cari gitu, atau ya seperti itu. Coba aja kamu lakukan keikhlasan 100% ya. Ikhlaskan kebaikanmu, ikhlaskan orang yang kamu sayangi. Ya udah, akhirnya kamu yang jadi sorotan. Akhirnya kamu akan dicari atau kamu akan sangat dicintai. Ya, siap-siap aja seorang bucin sama kamu. Seorang akan dibutakan cinta ke kamu. Ya pokoknya dia akan mencintaimu dengan dahsyat gitu ya. Wah. Oke. Kemudian semakin kamu pintar bergantung dengan diri sendiri, maka kamu tidak akan merasa kesepian lagi saat menyendiri. Sedangkan orang yang ketergantungan sama kamu akan kehilangan kamu. Ya, itu. Jadi makin pintarlah, makin cerdas ya, bergantung sama dirimu sendiri. Supaya kamu nggak kesepian. Supaya tidak ada kata kesepian ya. Supaya kamu tidak akan merasa kesepian lagi saat menyendiri. Jadi jangan ada semacam ini kenapa aku kalau menyendiri ngerasa sepi ya. Memang sepi, cuma kayak ya kita kesepian itu kan karena kita ketergantungan sama orang ya. Jadi lebih kayak pintar-pintar lah bergantung sama diri sendiri
ya, bahagiakan diri sendiri meskipun menyendiri gitu. Sedangkan orang yang ketergantungan sama kamu itu yang kehilangan kamu, ya. Jadi biarkan yang selama ini manfaatin kamu, yang selama ini ketergantungan sama kamu, itu yang akan kehilangan kamu. Tuh. Terus jika kamu tidak memenuhi standar orang lain, itu tandanya standar orang itu gak cocok untuk kamu. Kamu bisa bahagia dengan standarmu dan pola pikirmu. Itu. Jadi kalau kamu gak memenuhi standar orang lain, misalnya ya, kalau orang bilang hidup yang normal itu kayak gini, kayak gitu. Kalau gak normal berarti aneh. Kan ada orang seperti itu ya. Jadi adalah standar-standar orang lain kan yang ngerasa kalau kita nggak ikuti standar mereka, kalau kita nggak ngikutin standar orang kayak gitu, kita dianggap aneh ya. Tapi udahlah, masa bodoh, bodoh amat ya. Karena sebenarnya gini loh, ada standar-standar orang, ada standar-standar manusia itu nggak layak lagi untuk kamu, nggak cocok buat kamu ya. Ada pola pikir manusia itu nggak masuk lagi ke hidup kamu atau sudah nggak layak untuk kamu. Apalagi kalau kamu yang pikirannya udah nggak ke hal-hal duniawi ya. Kalau kita tidak duniawi lagi, kita pasti ngerasa buat apa standar-standar di dunia ini gitu. Jadi ya udah, kamu bisa bahagia kok dengan standarmu atau pola pikirmu sendiri. Jadi percaya diri ya dengan jalanmu sendiri. Yang penting kamu tetap jadi orang benar, tetap taat sama Tuhan ya, dan tidak merugikan orang. Ya udah kan, gitu aja. Terus ada yang hampir setiap hari kunjungi profilmu. Dia menunggu aktivitasmu di sosial media. Dia kangen berat ke kamu sekarang, ya. Ada seperti itu. Ya buat kalian yang sekarang lebih pasif ya. Ada sebenarnya orang hampir tiap hari kunjungi terus profilmu, ya. Tapi ternyata kamu menutup diri, kamu nggak terlalu terbuka gitu. Padahal dia menunggu aktivitasmu di sosmed, ya. Dia kangen banget sama kamu. Kapan lah kamu aktif? Kapan kamu ganti foto? Kapan kamu publish hidupmu gitu ya? Terus semakin kamu belajar kendalikan perasaan, semakin kamu tenang menghadapi segalanya. Kamu juga tidak gampang terpancing drama. Kamu bisa tetap fokus kerja gitu. Jadi semakin kamu belajarlah kendalikan perasaanmu, kendalikan sensitifnya kamu itu. Ya udah, kedepannya kamu akan tenang, kamu akan rileks menghadapi semuanya, ya. Kamu juga nggak bisa terpengaruh drama, kamu tidak terpengaruh lagi dengan drama-drama orang, dan kamu jadinya fokus ya membangun masa depanmu gitu. Kemudian untuk kamu yang sering gak enakan atau gak tegaan, jika dalam waktu dekat ada ucapan atau tingkah laku seseorang yang tidak mengenakan lagi, itu pertanda untuk kamu harus membebaskan diri dari orang itu dan jangan mau dimanfaatkan lagi ya, gitu. Jadi ada orang ya udah dikasih hati minta jantung, minta ginjal. Itu istilahnya, ibaratnya. Ada orang kan udah dibaikin ngelunjak gitu. Ada orang sudah dibaikin kamu tapi nggak tahu terima kasih gitu ya. Ya ada orang seperti itu. Terus kamu orangnya nggak enakan, kamu nggak tegaan. Nah kalau misalnya dalam waktu dekat ya, dia makin bertingkah, ucapannya, tingkah lakunya itu makin nggak enak gitu sama kamu. Ya udah, itu udah pertanda itu orang harus dilepaskan ya. Kamu harus membebaskan diri dari orang itu, ya. Jangan mau dimanfaatkan lagi. Dan seseorang bisa saja merasa lebih dari kamu, tapi belum tentu dia lebih bahagia daripada kamu.
Jadi syukurilah kehidupanmu, ya. Mungkin kamu lihat ada orang, ih dia lebih dari aku apalah gitu. Wah, sebenarnya ya orang yang merasa lebih gitu, dia tuh belum tentu bahagia daripada kamu, ya. Mungkin ada orang di sana sok hebat ya, merasa lebih hebat. Itu sebenarnya belum tentu dia lebih bahagia daripada kamu. Bisa aja hidupnya tertekan gitu, ya. Oke. Huruf berkaitan. FYDAWI. Ada N, P, O, H, K, G, V, S, R, C, U, M. Oke, September, Juni, April, Agustus, November, Juli, Mei, Februari. Oke, zodiak berkaitan. Oke. Di sini ada Libra, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces. Oke. Jakarta, Surabaya, Bandung, Papua, Jepang, Korea, Malang, Jogja, Banjarmasin, Lampung, Amerika, Bogor, Pangkal Pinang, Tegal, Ciamis, Cilacap, Semarang, Jepara, Pacitan, Kudus, Sulawesi, Medan, Jerman, Samarinda, Cirebon, Pangandaran, Serang, Riau, Situbondo, dan Bali. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.